Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Pramudia Permana akan mempresentasikan tentang perkembangan alat-alat komunikasi. Alat komunikasi di Indonesia sudah berkembang sejak pada zaman dahulu hingga saat ini. Awalnya alat komunikasi yang digunakan di Indonesia hanyalah sebuah lonceng. Hingga saat ini berbagai alat komunikasi yang tersedia seperti smartphone dan lainnya. Penggunaan alat komunikasi saat ini lebih praktis. Jika dulu alat komunikasi digunakan sangat besar dan tidak memungkinkan untuk dibawa kemana-mana, akan tetapi saat ini sudah jauh berbeda dari alat komunikasi yang pada zaman dahulu, yaitu lebih praktis dibawa kemana-mana sehingga orang dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Untuk yang pertama, alat komunikasi pada zaman dahulu contohnya yang pertama lonceng. Lonceng adalah suatu peralatan yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuknya biasanya sebuah tabung. Lonceng digunakan untuk mengabarkan suatu berita atau untuk mengundang massa pada zaman dahulu. Yang kedua, kentongan. Kentongan sama seperti lonceng, alat komunikasi tradisional untuk fungsinya juga sama. Kemudian langsung merpati pos. Merpati pos merupakan alat komunikasi dengan menggunakan burung merpati sebagai pengantar surat. Merpati dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat kemanapun navigasi, dan naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Naruddin pada tahun 1416 untuk mengirimkan pesan sekitar kerajaannya. Kemudian ada telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika yang bernama Samuel bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Dan pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Fungsinya untuk keperluan peperangan, media ini sangat diperlukan agar pesan rahasia tetap terjaga. Kemudian selanjutnya telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882 dan ditemukannya oleh Graham Bell 1876. Pertama ini menghubungkan Gambir di Indonesia, menghubungkan antara Gambir dan Tanjung Priok atau Batavia. Kemudian ada telegram. Telegram baru diterbitkan pada tahun 1920-an. Telegram berisi kombinasi kode dan ditransmisikan oleh telegraf. Telegram ini tarif penerimaan lebih murah dari telepon. Kemudian lanjut ke alat telekomunikasi masa kini. Yang pertama ada koran. Koran pertama kali dikenal 59 sebelum Masehi dan di Kekaisaran Romawi kuno. Koran adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti yang berhubungan dengan sosial, budaya, hukum, politik, teknologi, dan masih banyak lagi.
Untuk saat ini koran tidak hanya media cetak, namun juga di media seperti internet atau bisa disebut media digital. Kemudian ada telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pemberitaan melalui listrik. Dengan telepon kita bisa berkomunikasi secara lisan dengan seseorang berjarak jauh. Untuk telepon saat ini berbeda dengan telepon saat pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Dan ada perkembangannya sekarang yang disebut handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal teknologi dengan nama telepon genggam. Handphone adalah sebuah terobosan dalam komunikasi masyarakat modern, sehingga handphone bisa dikatakan lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Ukurannya juga sederhana. Handphone bisa digunakan komunikasi di mana saja melalui kartu provider asalkan ada sinyal yang bisa menghubungkan. Kemudian ada televisi. Televisi sebuah alat penangkap siaran gambar. Televisi berkembang pesat dari yang dulu warnanya cuma hitam putih, sekarang sudah berwarna. Dari yang dulu hanya cembung atau bisa disebut TV tabung, sekarang bisa ada TV LED. Kemudian komputer atau laptop, tablet dan sejenisnya. Ada juga faksimil, kemudian radio, dan juga sekarang Google memberikan fasilitas Gmail yang bisa digunakan untuk komunikasi. Untuk radio, ditemukan gelombang radio oleh Heinrich Reid pada tahun 1887. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya mendengar suara saja. Yang kemudian handy-talkie menggunakan sinyal frekuensi tertentu bagi memancarkan untuk indikator yang satu dengan yang lain. Jadi frekuensinya harus sama antara pendengar sama pembicaranya. Ada radar, juga ada mikrofon. Yang selanjutnya seperti LCD proyektor. LCD proyektor ini yang untuk menyampaikan ilmu pengetahuan seperti kita belajar di kelas. Dan ada jaringan internet. Jaringan internet bisa melalui apa saja yang berhubungan dengan komunikasi dengan internet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.